arteri saya sudah tertutup sekitar 90% dan tidak bisa di-ring menurut rumah sakit Harapan Kita. Jadi waktu itu saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI pertama kali di DKI ini. Kemudian divonis seperti itu, akhirnya dokter mengatakan bahwa saya tidak boleh melakukan pekerjaan yang cukup keras, pikiran harus tenang karena harus bersiap secara fit badan itu untuk dioperasi. Operasinya bukan operasi kecil tetapi bypass jantung. Bypass itu belah dada, belah kaki, dua-dua kaki kiri kanan saya sudah diambil arterinya untuk dipindah ke area jantung saya. Jadi itu saya tunggu agenda waktu itu untuk jadwal operasi di 2020. 2019 saya akhirnya tidak bisa melakukan apapun, dan kebetulan memang saya keluarga biasa, keluarga sederhana. Saya bekerja, pekerjaan saya sehari-hari adalah ibu rumah tangga dan penjahit. Penjahit rumahan, bukan penjahit butik atau apa, penjahit rumahan. Itu yang saya kerjakan. Walaupun sebelumnya saya aktif di organisasi kepemudaan waktu itu. Nah, 2019 waktu masa kampanye saya diam di rumah, tidak melakukan apapun karena saya tidak punya keuangan yang cukup untuk melakukan ruang-ruang kampanye. Jadi ruang kampanye itu saya lalui begitu saja. Saya hanya mengantar anak saya, waktu itu masih umur 3 tahun, saya antar ke sekolah, pulang saya jemput gitu kan. Jadi itu saya hanya berpikir ini pekerjaan ngaco bagi saya. Kenapa? Saya mencalonkan diri tapi tidak mengerjakan tugas saya sebagai calon untuk melakukan sosialisasi diri saya ke masyarakat. Dan saya hanya mengandalkan aktivitas waktu muda, waktu saya masih di organisasi kepemudaan, itu saya yang saya andalkan. Dan udah itu saya hanya berdoa kepada Tuhan setiap ngantar istri anak saya ke sekolah. Waktu itu masih playgroup lah, saya ngantar ke sekolah, nunggu di sekolahnya, saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, aku percaya janjimu. Jangan aku dipermalukan di muka bumi ini. Aku percaya Tuhan akan bantu aku. 2019 saya lalui itu. Tuhan, puji Tuhan, dihitung suara saya. Jakarta Timur 4 itu ruang-ruang yang bagi saya ruang neraka. Neraka bagaimana? Karena di situ incumbent-nya 80% incumbent yang sudah berada di lembaga sebelumnya. Jadi anggota sebelumnya sudah ada, dia maju lagi di 2019. Itu bagi saya ruang-ruang neraka, dan kita anak-anak Tuhan itu nggak begitu menonjol lah di sana, lebih ke banyak ke pesantren. Jadi akhirnya ya sudah, saya pasrah dalam bukan pasrah, berserah sama Tuhan bahwa Tuhan berikan saya, kalaupun hari ini saya tidak terpilih, tapi jangan buat aku malu Tuhan di muka bumi ini. Berilah kemuliaan Tuhan di muka bumi ini melalui diriku. Itu selalu yang saya doakan. Tuhan, jangan lupa janji Tuhan ya. Aku maju bukan karena aku mau, tapi karena Tuhan menyuruh aku. Akhirnya pada saat penghitungan suara, saya sudah give up, dalam artian pasti suara saya cuma 50. Suara saya cuma 50. Kenapa? Paling-paling keluarga saya, lingkungan keluarga saya yang memilih saya, yang mengenal saya. Tapi Tuhan hebat, dikasih suara saya tanpa saya berbuat apapun. Dikasih suara saya 4.100 suara waktu itu. Dan itu menjadi pertanyaan
kalangan teman-teman aktivis pemuda maupun di kalangan teman-teman partai. Kebetulan saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Itu bertanya, itu bisa begitu gimana? Ya saya nggak tahu. Yang kerja itu bukan saya, Tuhan saya yang bekerja. Saya percaya betul itu Tuhan saya yang bekerja. Bahkan ada yang mengatakan, wah jangan-jangan pakai kekuatan gelap. Ya kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kita akan berkata begitu, saya percaya itu. Dalam artian mereka tidak mengenal Tuhan saya kan gitu. Saya bilang, Tuhan siapapun aduk sama Tuhan saya. Tuhan saya yang bekerja saat itu. Udah 2019 saya kalah. 2024 pun tadinya saya tidak mau maju lagi karena saya sudah operasi jantung. Di 2020 saya udah operasi jantung. Saya berpikir tentang keluarga saya, anak saya masih kecil. Saya berpikir, sudahlah, saya tidak mau berpolitik. Saya mau hidup untuk keluarga saya. Hidup bisa panjang anak untuk menjaga anak saya. Dari 2023 itu ada salah satu teman menelpon pada saya. Dia bilang, kamu maju lagi nggak? Saya bilang enggak. Saya nggak punya kemampuan lagi. Saya udah uji kemarin 2019 ada nilai 4.100, ya sudah. Saya nggak mau maju lagi mas, saya bilang. Tetapi teman ini bilang, kamu buang 4.100 untuk apa? Siapa yang mau pakai itu suara? Saya bilang biarkanlah. Saya udah nggak mau, duit saya udah nggak ada. Saya sudah seperti ini, anak saya masih kecil. Saya bilang gitu, saya mau fokus sama keluarga dan anak saya. Saya ingin mendampingi anak saya sampai dia dewasa. Tetapi itulah rancangan Tuhan terhadap diri kita. Kita tidak tahu. Tetap waktu itu Mas itu bilang, maju lagi dari partai yang sama, terus saya akan bantu kamu. Seberapa bantu gitu kan? Karena kita sudah bisa membayangkan ketika melalui ruang kampanye itu tidak dikit uang yang akan kita keluarkan. Tidak 1 juta, 2 juta, mesti ratusan juta. Bagaimana? Saya punya pemikiran waktu itu gini, kalau saya punya duit 500 juta, lebih baik saya buka usaha, warung-warung kecil lah. Panjang hidup saya tidak stres. Saya punya, supaya sakit jantung saya nggak kumat lagi, saya buka warung aja, saya pikir gitu. Kalau saya punya uang 500 juta, sampai Mas itu bilang, jangan bodoh, duitmu tidak akan pernah bisa, kau tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirimu. Saya bilang, Mas, logika kita aja berpikir, ini 2024, pertarungannya makin konyol. Orang akan melakukan apapun untuk bisa sampai ke Kebun Sirih, kantor DPRD DKI Jakarta. Saya bilang seperti itu kepada Mas ini. Mas ini dibilang, pokoknya kamu maju, saya bantu. Oke. Saya dibantu memang dalam proses pencalonan dalam artian administratif untuk ke KPU. Itu yang paling mahal adalah tes kesehatan. Tes kesehatan itu cukup tinggi biayanya. 2 juta bagi saya itu uang. Kenapa? Pada saat itu saya tidak punya apa-apa memang. Suamiku bekerja memang sama seperti pendeta Prima di bank, tetapi levelnya paling rendah, gaji UMR Bekasi. Saya punya anak 1, rumah kontrak, punya cuman motor yang masih kredit. Kebayangkan itu biaya hidup bagaimana? Setengah bulan saja saya udah ngap-ngapan, pasti udah minjem ke tetangga, ke saudara untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya udah begitu aja, 2 juta mas untuk kesehatan. Mas itu bilang, udah aku bantu. Perubahan politik Jakarta itu banyak mempengaruhi
di orang-orang politik. PSI waktu itu masih bersikukuh dengan Pak Jokowi. PDIP sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi. Kebetulan teman saya ini berseberangan dengan PSI. Dia blocking. Sebelum di blocking handphonenya, dia masih bilang, kamu butuh apa? Saya bilang, kampanye mas. Kampanye itu biayanya kan banyak. Saya cuma minta 5 juta. 5 juta? Emang kampanye apaan 5 juta? Gitu kan. Bagi dia aneh. Saya bilang ini 5 juta mas cuman untuk bikin kalender, kartu nama, player itu tentang biodata saya yang bisa diserahkan kepada warga. Setelah itu apa? Udah itu aja saya butuh. Itu sekitar 40 piece. Itu hanya pikiran saya gini, yang penting saya ada lah yang saya kerjain.